Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 sesuai dengan nama anggota yang telah tertera. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai protokol uji bioequivalensi tablet kombinasi terhadap FDC ertuglifosine atau metformin 7,5 per 850 mg terhadap produk inovator metformin yang dikoadministrasikan dengan ertuglifosine pada kondisi puasa dan setelah makan pada subjek sehat dengan dosen pengampu apoteker Nurul Fatmawati Puaupa S.Fam Menpam. Nah, tujuan kami melakukan pengujian ini untuk membuktikan bioequivalensi metformin dalam FDC terhadap metformin inovator yang dikoadministrasikan dengan etuglifosine berdasarkan parameter AUC dan Cmax, dan juga untuk mengevaluasi profil keamanan dan tolerabilitas kedua regimen tersebut. Selanjutnya kita masuk pada prosedur penelitian berupa alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan, yang pertama HPLC Tandem Mass Spectrometry atau HPLC MS-MS digunakan untuk analisis konsentrasi metformin dalam plasma dan juga kalibrasi standar dengan rentang 200 sampai 1000 nanogram per mililiter. Dan juga yang kedua itu ada pipet dan mikropipet untuk pengambilan dan pemindahan sampel darah dan reagen. Yang ketiga itu ada centrifuge digunakan untuk memisahkan plasma dari sampel darah. Kemudian yang keempat ada alat pengumpulan sampel darah, termasuk tabung vakum dan jarum steril untuk pengambilan darah seri. Dan yang kelima itu ada alat ukur waktu atau stopwatch atau timer untuk memastikan pengambilan sampel pada waktu interval yang tepat 0 sampai 72 jam. Dan juga yang keenam itu perangkat lunak analisis farmakokinetik atau ENSCA versi 224 untuk analisis non-kompartemen parameter AUC, Cmax, Tmax, dan T setengah. Adapun juga alat yang ketujuh itu alat pemantauan klinis termasuk dengan elektrokardiograf atau EKG seperti alat pengukur tekanan darah dan termometer. Lalu yang kedelapan itu ada spektrofotometer atau plate reader jika diperlukan untuk uji tambahan seperti analisis enzimatik atau kimia darah. Bahan yang digunakan itu yang pertama ada sampel darah, diambil dari subjek sehat pada waktu predosis dan hingga 72 jam pasca dosis. Dan yang kedua itu ada reagen untuk ekstraksi plasma, antikoagulan seperti misalnya EDTA atau heparin untuk mencegah pembekuan darah. Adapun yang ketiga itu ada standar metformin untuk kalibrasi dan kontrol kualitas dalam analisis HPLC MS-MS. Selanjutnya yang keempat itu ada pelarut kimia, misalnya asetronotril, nitril, metanol, air HPLC grade. Nah, hal ini digunakan dalam preparasi sampel dan analisis. Kemudian yang kelima itu ada formulasi obat. Yang pertama tablet FDC ertuglifosine atau metformin 7,5 atau per 850 mikrogram dengan tablet metformin Kanada Glucovage 850 mg dan tablet ertuglifosine 7,5 mg. Dan yang keenam itu ada makanan standar untuk uji fat state, di mana itu sarapan tinggi lemak dan kalori sesuai dengan pedoman FDA atau Health Canada. Dan yang ketujuh itu bahan untuk uji tolerabilitas, formulir pelaporan efek samping atau AS, dan alat uji laboratorium klinis seperti glukosa dan kreatinin dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan itu ada kontrol kualitas dan validasi. Sampel kontrol untuk memastikan akurasi dan presisi analisis. Kemudian protokol pengujian. Dalam hal kaji etik, penelitian ini dilakukan sesuai dengan pedoman Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang tata laksana uji bioequivalence. Selanjutnya ada persetujuan pelaksanaan uji BE. Persetujuan yang ditandatangani dan diberi tanggal diperoleh dari semua subjek. Studi dilakukan di Pfizer Clinical Research Unit dan protokol akhir dan dokumen persetujuan yang diinformasikan
ditinjau dan disetujui oleh Badan Pengawasan Obat dan Negara Indonesia. Untuk desainnya, tipenya yaitu randomized open label, two period, two sequence, single dose crossover. Untuk sintetik medisinya itu ada dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 18 dalam kondisi puasa dan 14 dalam kondisi makan. Untuk genomiknya yaitu ada yang pertama sequence 1 dengan FDC, koadministrasi metformin dan ertugriflozin terpisah. Yang kedua yaitu sequence 2 dengan koadministrasi FDC. Yang terakhir yaitu washout minimal 7 hari atau 5 kali tes tengah metformin. Untuk subjeknya itu yang pertama ada kriteria subjek, jumlah subjek, dan standarisasi kondisi studi. Untuk kriteria subjeknya itu yang pertama ada inklusi. Dewasa sehat usia 18 sampai 55 tahun dengan indeks massa tubuh 18,5 sampai 30 kg per meter persegi dan berat badan lebih dari 50 kg. Dengan hasil laboratorium yaitu hematologi, kimia darah, urinalisis, dan rentang normal. Tekanan darah yaitu 90 sampai 139 atau 60 sampai 89 mm merkuri. Bersedia menandatangani inform consent. Dan yang kedua yaitu eksklusi. Untuk riwayat hipersensitivitas terhadap SGLT2 inhibitor atau metformin dengan gangguan ginjal yaitu EGFR kurang dari 80 ml per menit per 1,73 meter persegi. Untuk diabetes mellitus atau gangguan metabolik lainnya, konsumsi obat urin dalam 14 hari sebelum studi. Untuk perokok berat, yaitu lebih dari 10 batang per hari. Untuk kriteria subjeknya itu ya yang pertama yaitu penghentian partisipan, yaitu jika terjadi adverse event berat atau tidak mematuhi protokol. Selanjutnya jumlah subjek, yaitu ada 32 subjek dengan 18 dalam kondisi puasa dan 14 dalam kondisi makan. Untuk standarisasi kondisi studi, yang pertama yaitu subjek yang berpuasa berjumlah 18, menerima obat penelitian setelah puasa minimal 10 jam, dan tidak diperbolehkan makan selama 4 jam pasca dosis. Selanjutnya, subjek yang diberi makan yaitu berjumlah 14, menerima sarapan standar tinggi lemak dan kalori setelah puasa minimal 10 jam, peserta menerima obat penelitian sekitar 30 menit setelah dimulainya sarapan, yang dikonsumsi dalam waktu 25 menit. Selanjutnya ada obat uji yaitu FDC ertugliflozin atau metformin dengan kekuatan 7,5 per 850 mg dengan nomor batch yaitu PFZ EMF 850-220302 dengan tanggal produksi yaitu 10 Maret 2022 dan tanggal kadaluarsa yaitu 9 Maret 2024. Selanjutnya ada obat komparator. Obat komparator yaitu metformin dengan kekuatan 850 mg dengan nomor batch yaitu MKC GPH 500 2112001 dengan tanggal produksi yaitu 1 Desember 2021 dan tanggal kadaluarsa yaitu 30 November 2023. Untuk produsennya itu merek Kanada INC monoteral Kishi, dan yang kedua yaitu ertigliflozin dengan tablet terpisah dengan kekuatan 5 mg dengan nomor batch yaitu PFZ ERT-0 220115. Selanjutnya, kemasan obat, di mana obat uji dikemas sesuai dengan kemasan primer yang akan dipasarkan, yaitu di dalam strip. Selanjutnya, dosis obat yaitu ertugliflozin atau metformin 7,5 per 850 mg FDC versus co-administrate. Berikutnya, uji disolusi in vitro, di mana uji disolusi ini dilakukan dengan menggunakan alat tipe 2 USP dengan medium disolusi dapar fosfat pH 6,8 sebanyak 900 ml
kecepatan putar dayung 500 rpm, dan suhu medium 37 kurang lebih 2 derajat Celcius. Sampling dilakukan pada menit ke-5, 10, 15, 30, 45, dan 60 sebanyak 5 ml. Setiap pengambilan larutan diganti dengan medium dengan suhu yang sama sebanyak 5 ml sehingga volumenya tetap sama. Serapan 10 dari larutan uji ditetapkan kadarnya dengan spektrometer UV pada panjang gelombang maksimum 233 nanometer, kemudian dihitung parameter nilai Q30, F2, dan DE. Berikutnya ada pengambilan sampel darah, di mana penilaian farmakokinetik sampel darah untuk analisis pK metformin diperoleh dari setiap subjek sebelum dosis atau 0 jam dan hingga 72 jam setelah dosis di setiap periode. Sampel plasma dianalisis dalam bentuk konsentrasi di UC EPTEC menggunakan metode kromatografi cair spektrometri massa tandem berkinerja tinggi yang tervalidasi, sensitif, dan spesifik. Untuk waktu 0 atau pradosis 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, dan 72 jam. Volumenya 4 ml per sampel. Penyimpanannya, plasma dipisahkan dan disimpan pada minus 70 derajat Celcius hingga analisis. Berikutnya analit yang diukur. Yang pertama analit utama yaitu metformin, di mana metformin wajib diuji karena memiliki absorpsi nonlinear dan pengaruh makanan. Yang kedua ada ertugliflosin, tidak diukur karena termasuk dalam BCS kelas 1 yang kelarutan tinggi, permeabilitas tinggi, sehingga tidak perlu uji bioekivalensi yang sesuai dengan BPOM nomor 11 tahun 2022 pasal 6 ayat 2. Yang berikutnya metode bioanalisis, di mana metode bioanalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi tandem spektrometri massa atau HPLC-MSMS untuk mengukur konsentrasi metformin dalam plasma. Metode ini divalidasi sesuai dengan persyaratan BPOM nomor 11 tahun 2022, mencakup parameter akurasi, presisi, linearitas, spesifisitas, dan batas kuantitas dan stabilitas. Untuk parameter farmakokinetiknya, yang pertama ada AUC-LAS, yang kedua ada Cmax, yang ketiga Tmax, dan yang keempat T setengah. Yang berikutnya ada analisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama ada populasi analis, yaitu per protokol dan intent to treat. Yang kedua ada model, yaitu ANOVA untuk data log transformed AUC-LAS dan Cmax. Dan yang ketiga ada variabel, yakni yang pertama ada fixed effect, yaitu sequence, periode, dan treatment. Yang kedua ada random effect, yaitu subjek dalam sequence. Dan yang ketiga ada power 90%, asumsi CV 20%, alfa 0,05. Selanjutnya untuk variasi desain tadi, di sini ada desain randomized open label to period to sequence crossover. Tujuannya untuk menilai bioequivalensi FDC ertugliflozin metformin terhadap komponen tunggal. Untuk variasi kondisi pemberian dosis ada yang berpuasa dan yang diberi makan, di mana subjek puasa itu lebih dari 10 jam atau konsumsi makanan tinggi lemak untuk yang dalam kondisi makan. Tujuannya untuk evaluasi efek makanan terhadap farmakokinetik. Ini juga dilakukan sesuai dengan BPOM ketentuan pasal 6 peraturan BPOM nomor 11 terkait pengaruh makanan. Lalu selanjutnya variasi metode bioanalisis. Di sini menggunakan metode HPLC-MSMS dengan rentang linear 2 sampai 10.000 nanogram per mililiter. Lalu untuk memvalidasinya itu akurasi dan presisi yang memenuhi standar internasional. Selanjutnya untuk suprabioavailabilitas, mengikuti syarat BPOM nomor 11 tahun 2022 pasal 8 ayat 3,
di mana jika AUC atau CMAX produk uji lebih dari 125% dari pembanding, maka harus dibuktikan bahwa tidak ada risiko kelebihan dosis atau efek samping, dan juga ada manfaat klinis, misalnya peningkatan pada efikasinya. Untuk interpretasinya, yaitu nilai GMR, AUC atau CMAX-nya masuk dalam rentang 80 sampai 125%, sehingga tidak termasuk suprabioavailabilitas. Jika MR-nya lebih dari 125%, perlu evaluasi lebih lanjut sesuai BPOM. Selanjutnya kita masuk pada bagian diskusi. Studi bioequivalensi ini menunjukkan bahwa dosis metformin 850 mg dalam sediaan kombinasi tetap ertugliflozin metformin memiliki profil farmakokinetik yang sebanding dengan dosis metformin tunggal, baik dalam kondisi puasa maupun setelah makan. Ini dibuktikan dengan nilai rasio rata-rata geometrik untuk AUC-LAS dan CMAX yang berada dalam rentang penerimaan bioequivalensi, yaitu 80% sampai 125%. Uji di solusi multimedia juga mendukung hasil ini dengan tablet FDC 7,5 per 850 mg menunjukkan pelepasan obat lebih dari 85% dalam 15 menit, sehingga ini menandakan sifat disolusi yang cepat dan optimal. Farmakokinetik metformin sendiri diketahui non-linear setelah pemberian dosis tunggal akibat proses absorpsi yang dapat jenuh. Karena itu, peningkatan dosis tidak selalu menyebabkan kenaikan paparan obat secara proporsional. Nah, dengan mempertimbangkan karakteristik ini, dosis 850 mg dipilih untuk studi ini sesuai dengan panduan Health Indonesia guna membuktikan bioequivalensi komponen metformin dalam FDC. Selain itu, studi fase 1 tentang pengaruh makanan terhadap sediaan FDC, ertugliflozin, dan metformin menunjukkan bahwa konsumsi makanan tidak memberikan dampak klinis yang signifikan terhadap farmakokinetik, baik dari sediaan FDC maupun dari komponen individunya. Sehingga ini memperkuat keyakinan bahwa FDC dapat digunakan fleksibel, baik dengan atau tanpa makanan. Hasil studi ini juga menunjukkan manfaat kombinasi ertugliflozin dan metformin dalam pengendalian glikemik, sehingga mendukung penggunaan tablet FDC ertugliflozin metformin sebagai opsi terapi tambahan untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 yang belum mencapai kontrol glikemik optimal dengan metformin tunggal. Selain meningkatkan efektivitas terapi, sediaan FDC juga menawarkan kepraktisan karena pengurangan jumlah tablet yang harus dikonsumsi pasien, sehingga ini berpotensi meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Nah, selain daripada protokol yang telah kami paparkan tadi, ada beberapa protokol yang tidak kami lakukan yang sesuai dengan peraturan BPOM itu dengan beberapa alasan dan beberapa pertimbangan dari kami, yaitu pertama, alasan utama tidak ada pengambilan sampel urin, itu studi ini bertujuan membuktikan bioequivalensi metformin dalam FDC dibandingkan formulasi individual dengan mengukur parameter farmakokinetik seperti AUC dan CMAX dalam plasma. Metformin diekspresikan terutama melalui ginjal, tetapi konsentrasi dalam plasma sudah cukup mempresentasikan absorpsi dan ketersediaan hayati yang menjadi tujuan utama studi. Metformin tidak dimetabolisme di hati, oleh karena itu pengukuran ekspresi urin tidak memberikan informasi tambahan yang relevan untuk bioequivalensi. Ini berbeda dengan obat yang memang dimetabolisme kompleks, misalnya melalui CYP 450. Analisis urin itu biasanya dilakukan untuk mengukur metabolit. Kemudian untuk bioequivalensi ertugliflozin sendiri tidak dinilai dalam studi ini karena sudah dibuktikan sebelumnya. Lalu alasan utama tidak dilakukan pengujian enantiomer, metformin itu sendiri adalah senyawa biguanid dengan struktur kimia sederhana, tidak memiliki atom kiral, sehingga tidak membentuk enantiomer. Nah, untuk ertugliflozin, meskipun molekul kompleks, struktur ertugliflozin telah dirancang sebagai senyawa tunggal enantiomer aktif, tanpa pasangan enantiomer yang relevan secara farmakologis. Studi ini juga bertujuan membuktikan kesetaraan formulasi FDC dengan kombinasi individual, bukan menguji sifat stereokimia. Parameter bioequivalensi diukur menggunakan metode non-spesifik enantiomer, yaitu HPLC-MS, karena sudah mencukupi untuk senyawa yang tidak memerlukan pemisahan enantiomer. Kemudian alasan tidak lakukannya pengulangan analisis, studi ini menggunakan desain two-period crossover, di mana setiap subjek menerima kedua perlakuan, yaitu FDC dan kombinasi individual, dengan periode washout-nya lebih dari sama dengan 7 hari. Desain ini itu sudah meminimalkan variabilitas antar subjek, sehingga tidak memerlukan replikasi analisis. Pengukuran konsentrasi metformin juga menggunakan HPLC-MS yang telah divalidasi dengan ketat. Metode ini memiliki akurasi dan presisi yang tinggi, dan juga validasi metode menjamin hasil yang reproducible tanpa perlu pengulangan. Baik, sekian dari
presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.